Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Rahadian Wadifatullah dari STMB jurusan manajemen, sedang berada di kantornya Explore Humanity bersama dengan Kang Zidan. Ya. Kebetulan beliau juga adalah salah satu bisa jadi bukan panutan lah ya. Waduh. Seseorang yang bisa menginspirasi kita semua juga mengenai kemanusiaan, insya Allah. Nah, ini Kang, kenalan dulu sama Akang ya Kang ya. Kang Ridan ini seseorang yang emang benar-benar udah lumayan lah kayak Kang ya di kemanusiaan gitu kan. Nah, kemudian saya berbicara tentang Explore Humanity itu sendiri, Kang. Yeah. Explore Humanity itu seperti apa sih, Kang? Apanya? Bentuknya? Bentuknya gitu kan. Explore Humanity itu sebuah lembaga kemanusiaan. Ya. Awalnya berangkat dari komunitas, terus kemudian berkembang, akhirnya kita sekarang bentuknya sudah berbadan hukum, bentuknya yayasan. Itu ya, awalnya memang teman-teman ngumpul dulu komunitas, terus kita awalnya juga ngebantu lembaga kemanusiaan yang lain. Nah, dari situ kita belajar juga. Setelah lama-lama ngumpul, akhirnya kita memilih bentuk lembaga kemanusiaan sebagai area kita lah, maksudnya untuk mengamalkan ilmu kita di lembaga kemanusiaan gitu. Karena kalau mau jadi ustadz nggak bisa. Itu mah mau bikin pesantren gitu nggak bisa. Jadinya bikin lembaga kemanusiaan. Mau bikin IO juga bingung ya. Itu panjangan. Terus lanjut. Explore ini kan bergerak pasti di bidang sosial, Kang ya. Iya. Karena kemanusiaan itu sendiri ya. Nah, kemudian di saat banyak mungkin ini agak sedikit ini ya, Kang ya. Di saat banyak orang berpikir logis nih, Kang. Sekalipun banyak yang mau menjadi seorang relawan gitu ya. Iya. Kemudian ada nggak sih di Explore itu sendiri tentang subdivisi yang kemudian mungkin teman-teman di Explore itu sendiri kan pasti butuh istilahnya bensin lah ya, Kang ya. Nah, subdivisi itu ada nggak sih, Kang, sebenarnya untuk di Explore itu sendiri, dan gimana gitu, Kang, subdivisinya bentuknya gitu? Awalnya memang kita bekerja sukarela, relawan selama mungkin sekitar sampai 6 bulan ya, 4 sampai 6 bulan 6 bulan awal kalau nggak salah. Kita sukarela, tapi setelah kita terjun langsung, terus ternyata ketagihan itu ternyata pekerjaannya tidak bisa dilakukan dengan paruh waktu gitu kan. Kalau misalnya untuk urusan kebencanaan misalnya gitu ya, ada bencana, kita bikin penggalangan dana, kita mungkin bisa. Tapi untuk masalah-masalah kemanusiaan yang lain yang memang sifatnya itu selalu ada, itu kan harus ada proses kita campaign. Jadi bukan hanya melulu kita distribusi bantuan, enggak, tapi kita gimana caranya kita bisa memberikan pemahaman kepada orang lain bahwa nih ada masalah ini loh di sekitar kita gitu. Nah, yang seperti itu kan itu butuh pemikiran gitu. Jadi nggak bisa paruh waktu, apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada hal yang urgent yang harus dikerjakan. Kalau misalnya paruh waktu, itu bagaimana gitu. Jadi bertahap kita ambil beberapa orang yang udah, kamu stay di sini aja, pekerja di sinilah gitu. Karena kemudian mereka itu, teman-teman itu pun ada yang sudah berkeluarga gitu. Masa kita tidak memikirkannya kan gitu ya. Nah, kita belajar lagi sama lembaga-lembaga yang lain. Bagaimana sih itu untuk mengcovernya gitu. Ternyata ada yang namanya biaya operasional yang kita bisa galang juga. Jadi kita bisa campaign juga sama donatur-donatur untuk memenuhi biaya operasional itu. Dan selain itu juga ada juga aturannya dari Dinsos ada, dari Baznas ada.
bagaimana persentase dari pengumpulan itu yang bisa dipergunakan untuk aktivitas program untuk biaya operasional gitu. Oke, alhamdulillah. Benar ya Kang ya. Jadi kita juga harus memikirkan mereka atau beliau-beliau ini yang istilahnya sudah bekerja di ekspor itu sendiri ya Kang ya. Iya. Apalagi kalau misalnya udah bekerja gitu kan. Ya. Tentunya dengan sesuai dengan aturan juga ya SOP ya Kang ya. Betul. Nah, selanjutnya ekspor ini sendiri pasti punya program ya Kang. Nah, sebutin aja Kang beberapa program yang sudah berjalan gitu kan, yang mungkin orang-orang di luar sana juga pengen tahu lebih detailnya gitu kan. Kalau program kita bagi dua nih di Indonesia, di sekitar kita, di Bandung dan sekitarnya. Kemudian juga untuk di luar itu. Untuk di Indonesia sendiri yang memang rutin ada namanya Sahabat Anak Nusantara. Sahabat Anak Nusantara. Ya, Sahabat Anak Nusantara itu masuk untuk kita untuk mensuplai kebutuhan dari saudara-saudara kita yang kurang beruntung, baik itu mereka kekurangan dalam masalah biaya pendidikan atau kemudian pengobatan dan lain-lain lah. Gitu jatuhnya kalau untuk bentuk distribusinya bisa berbagai macam kebutuhan yang mereka butuhkan, cuman yang kita fokus ke anak-anak. Terus kemudian ada lagi program Sumur Nusantara. Jadi kita pembuatan sumur-sumur di wilayah-wilayah yang memang sulit air. Tapi secara cadangan air dia ada, cadangan air tanahnya. Hanya mereka tidak mampu untuk membuat sumur, nanti kita galang dana untuk bikinkan sumur. Lalu kemudian kalau yang rutin kurban. Bentar lagi nih ya Kang ya. Kurban lokal kita rutin gitu. Nah, mungkin kurang lebih itu tanggap bencana. Ini berjalan terus juga tanggap bencana karena di Indonesia termasuk wilayah yang rawan bencana, dilewati oleh patahan sehingga rawan gempa, terus kemudian banjir, terus kemudian potensi tsunami juga besar karena banyak yang bersentuhan wilayahnya dengan laut. Gunung berapi banyak. Gunung berapi juga. Banjir ya, curah hujan cukup tinggi. Ya, kemudian juga karena pengelolaan alam juga kurang baik ya. Jadi dengan curah hujan didukung curah hujan yang tinggi itu potensi banjir juga tinggi. Dan banjir biasanya sama longsor nyambung tuh. Ya, bisa satu paket ya Kang. Iya. Nah, makanya itu juga berjalan terus itu untuk program di lokalnya di Indonesia gitu. Program luarnya juga? Itu program luarnya juga nih Kang. Kalau program yang di luar itu sebetulnya kalau kita dari pas awal berdiri itu sebelum orang-orang ramai bahas tentang etnis Uighur, kita tuh sudah masuk untuk mencari tentang ada apa sih gitu. Etnis Uighur itu apa, seperti apa, itu di tahun 2018 di awal-awal kita sudah ke sana, sudah ke arah sana gitu. Akhirnya kita menemukan sebuah referensi dan ternyata memang betul ada saudara muslim etnis Uighur yang perlu dibantu, yang mereka itu sekarang sudah berpindah lah gitu ya, untuk mendapatkan kebebasan mereka hidup beragama ke Turki, dan di Turki itu mereka butuh dibantu. Gitu. Nah, gini nih Kang, yang masalah Uighur nih Kang, sedikit nih, apakah pasti ya mungkin Akang juga nggak mungkin hanya sebatas tahu info aja gitu ya Kang ya, pasti ada survei juga nih Kang. Nah itu pasti surveinya seperti apa sih Kang ke kesananya gitu? Kalau untuk Uighur sendiri, awalnya gini, kita cari dulu nih untuk etnis Uighur sendiri di mana sih asalnya mereka tinggal tuh, tanah kelahiran mereka. Ternyata di wilayah Turki sekarang namanya Xinjiang. Xinjiang itu sudah di bawah pemerintah Cina ya. Nah, ternyata di sana sendiri secara ekonomi tidak ada masalah gitu. Dan kita kalau misalnya mau masuk ke sana itu agak sulit gitu. Tapi ternyata dari penduduk Uighur yang mereka itu mempunyai keterbatasan karena setelah kita juga survei ya, cari data, memang di sana itu untuk menjalankan ibadah itu dipersulit. Nah, itu yang membuat banyak di antara mereka yang kemudian berpindah gitu. Jadi secara ekonomi mereka tidak ada masalah. Kalau untuk di wilayah itu mereka bekerja dipersilahkan. Hanya mereka di bawah pengawasan ketat sehingga untuk melaksanakan ibadah mereka tidak bebas, bahkan banyak yang dilarang lah. Akhirnya mereka sebagian ada yang
berpindah ke Turki oleh pemerintah Turki, mereka diberikan suaka untuk tinggal. Boleh mereka tinggal, tetapi biaya sendiri. Gitu. Bahkan beberapa banyak ya, bukan banyak lah ya, beberapa sudah mendapatkan paspor Turki gitu. Mereka di sana sekolah, mereka di sana ya hidup, bekerja gitu. Kebanyakan sih memang mereka sekolah, dan dari umur usia SD itu, usia TK mungkin sudah ada tuh anak-anak Uighur yang memang dari dari kecil mereka sudah tidak bertemu sama ayahnya kebanyakan ya. Kalau ibu sih bisa, kalau ayahnya masih tertahan di sana. Nah, itu yang kita support itu. Kita support untuk kalau sekarang yang rutin tiap bulan tuh untuk program pendidikannya. Kita bantu lembaga pendidikannya, dan juga mungkin tiap tahun ya itu tadi kurban. Gitu. Bentar lagi ya Kang ya. Nah, datanya berarti tadi nanya data survei, iya betul, kita survei cari data, kita cari orang-orang juga yang tahu, dan kita juga mencari data dari orang yang pernah ke sana gitu ya. Sana ke Turki maupun ke Xinjiang. Iya. Ini nih yang terakhir nih Kang. Kan sekarang tuh kita di Indonesia ini sendiri ya Kang ya, udah lumayan inilah ya mengenai istilahnya humanity itu sendiri gitu kan. Nah, kita tuh mungkin masih banyak di orang di luar sana tuh, apalagi ya orang-orang yang mungkin berpikirannya mereka bisnis gitu ya, tapi atas nama sosial gitu Kang. Nah, ini Kang gimana sih cara Akang menanggapi orang-orang yang istilahnya bukan orang-orang ya, mereka yang berpikiran mungkin ketika ada sosial atau ada apapun juga itu gitu ya, yang mengenai kesosialan atau kemanusiaan itu sendiri, mereka berpikirnya sedikit untuk tentang mengenai peluang sebuah bisnis gitu Kang. Nah, itu gimana sih Kang cara menanggapinya? Paling mudah yang bisa kita lakukan ya dengan adanya pelaporan ya. Terus juga dengan adanya audit ya. Audit ya, itu sudah. Kita begitu aja, maksudnya ya mungkin ada yang melihat pekerjaan sosial ini menjadi bisnis. Satu lagi yang paling penting, kita selalu saling mengingatkan untuk masalah pertanggungjawaban, terutama pertanggungjawaban nanti di akhirat. Nah, gitu. Itu yang harus selalu saling mengingatkan itu. Jadi kita sendiri saling mengingatkan agar dijauhkanlah dari keinginan untuk bisa kaya gitu ya, dari kalau mau kaya bisnis lah gitu ya. Ya, gitu, seperti itu. Itu jadi 3 tadi. 1 pelaporan, kedua audit, ketiga ya saling ingatin aja itu ada pertanggungjawabannya gitu. Nah, untuk Kang ya. Jadi mungkin alhamdulillah segitu aja sih ya Kang ya. Tapi donatur udah masuk belum? Oh, yang donatur udah masuk. Udah masuk. Nah, untuk ini benar juga ya Kang ya. Jadi kita harus benar-benar juga berpikir mengenai istilahnya sosial itu bukan sebagai peluang bisnis ya Kang ya. Harus diingatkan lagi ya Kang ya. Itu mengenai masalah yang seperti itunya gitu kan. Apalagi sekarang kan mulai muncul yang istilahnya baru-baru ini ya Kang ya, takutnya gimana gitu kan kita nggak tahu juga mungkin ada di luar orang sana ya. Ada sih kan, gitu kan. Mungkin tapi mengenai sedikit tentang ini juga ya Kang ya, dari luar juga masyarakat banyak banget juga gitu Kang yang istilahnya berpikiran ini banyak banget gitu kan, tiba-tiba ada masalah ini tiba-tiba muncul gitu kan. Nah, ini juga sebagai istilahnya bukan klarifikasi ya Kang ya, ini mah sebuah ini juga buat kita semua bahwa organisasi atau lembaga kemanusiaan itu tidak bisa dijadikan sebuah peluang bisnis gitu kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim gitu ya Kang ya. Kalau misalkan memang itu benar-benar dijalankan gitu kan. Nah, emang saya juga benar banget kan, maksudnya udah kelihatan banget lah ya, apalagi ekspor ini di kalangan teman-teman memang udah ini banget gitu kan mengenai kemanusiaannya gitu kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin segitu aja kan. Nggak banyak juga, jadi takutnya kebanyakan ini jadi bosen juga gitu kan. Nah, alhamdulillah mungkin ini bisa jadi motivasi buat kita semua yang melihat video ini sendiri gitu ya, dan ini juga bisa jadi sebuah pelajaran buat kita semua gitu kan. Ada penutup nggak Kang dari Kang?
gimana sih saran dan masukannya lah untuk teman-teman di luar sana gitu. Ya. Kalau penutup bukan saran mungkin ya. Ini sebuah apa ya? Jadi setelah kami itu menggeluti dunia kemanusiaan, ternyata masalah kemanusiaan ini adalah masalah yang sampai saat ini itu masalah yang cukup banyak gitu. Maksudnya saya cuma mengajak untuk teman-teman di luar sana untuk memberikan kepeduliannya dengan potensi masing-masing gitu yang dipunyai untuk memberikan kontribusi di masalah kemanusiaan. Itu aja Kang ya? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih Kang Ridan atas wawancaranya. Maaf ini mengganggu waktunya ya. Nggak apa-apa. Ini juga alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin wawancaranya udah segitu aja ya Kang ya. Terima kasih banyak dan semoga teman-teman ekspor ini bisa terus bergelut di bidangnya sebagai lembaga kemanusiaan yang istilahnya apa ya, bisa membantu teman-teman semua yang di luar sana gitu ya, amanahnya lah gitu ya, bisa menjaga amanah lah ya dari teman-teman apalagi donatur gitu kan, kemudian disampaikan lagi kepada para istilahnya orang-orang yang membutuhkan itu sendiri. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.